Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Maghrib Masjid Al-Muharram yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, berkat izinnya kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, yang tidak lain kita berharap mudah-mudahan perkumpulan kita ini nantinya bisa membawa manfaat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita tentang akidah, yakni telah sampai pada pembahasan tentang kenabian. Jadi kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang akidah dari sisi makna dua kalimat syahadat, syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua, serta iman kita kepada para malaikat, para utusan Allah, kitab-kitab Allah, hari akhir, dan iman kita terhadap ketentuan-ketentuan Allah atau takdir-takdir Allah. Maka sekarang kita membahas tentang keyakinan kita terhadap para nabi. Bagaimana sih kita ini mengenal para nabi? Maka kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah kenabian. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pengarang kitab ini berkata, wa yajibu i'tiqadu anna kulla nabiyyin min anbiya'illah. Wajib diyakini bagi setiap muslim bahwa para nabi, para utusan Allah, yajibu ayyakuna muttasifan bisidqi. Wajib mereka ini memiliki sifat sidik. Sidik itu artinya jujur. Seorang nabi ini wajib memiliki sifat jujur. Maka berarti tidak ada nabi yang pembohong. Tidak ada. Tidak ada satupun nabi yang pembohong. Karena sifat dasar nabi adalah jujur. Kenapa nabi ini wajib jujur? Kenapa wajib memiliki sifat kejujuran? Karena kalau nabi tidak jujur, maka ada kemungkinan apa yang akan disampaikan berupa risalah, berupa wahyu dari Allah tidak akan diyakini oleh umatnya. Umatnya akan beranggapan, mungkin aja bohong itu. Sehingga nabi itu wajib memiliki sifat kejujuran, sifat sidik. Tidak mungkin nabi itu bohong, karena bohong itu sifat kekurangan, sifat manusia yang hina, sifat tercela. Dan nabi itu manusia yang Allah muliakan, Allah berikan derajat tinggi, dan Allah sertai dengan sifat kejujuran, sifat kemuliaan. Maka tidak mungkin nabi itu bohong, karena sifat bohong itu menafikan sifat kenabian. Jadi sifat nabi mulia, sifat bohong tercela, tidak bisa kumpul. Kalau ada orang pura-pura jadi nabi kok dia bohong, berarti bukan nabi. Jadi ngaku nabi sendiri sudah bohong, apalagi dia sebagai seorang pembohong. Adapun kalau kita menjumpai ada cerita nabi, kok kelihatannya nabi itu bohong, maka kita harus mengerti yang sebenarnya bagaimana. Ini ada cerita tentang ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salam tentang istrinya yang bernama Sarah. Nabi Ibrahim kan punya dua istri, Hajar dan Sarah. Dari Hajar lahir Nabi Ismail, dari Sarah lahir Nabi Ishak. Pada zamannya Nabi Ibrahim
ada seorang raja namanya Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang zalim yang hidup pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud ini ketika melihat ada seorang perempuan dimiliki oleh rakyatnya, maka Raja Namrud ini kepingin mengambil perempuan tersebut. Ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud beserta dengan istrinya, Nabi Ibrahim ditanya, itu siapa yang di sampingmu? Itu siapa? Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudaraku. Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudaraku. Innaha ukhti, dia saudaraku. Apakah perkataan Nabi Ibrahim seperti ini berbohong? Kita harus mengerti dulu. Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudaraku, tidak mengatakan ini istriku. Ternyata ketika ditelusuri cerita itu, Raja Namrud itu akan mengambil istri rakyatnya kalau ada seorang laki-laki memiliki istri. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini saudaraku. Kalau beliau mengatakan ini istriku, akan diambil oleh Raja Namrud. Kemudian perkataan Nabi Ibrahim, ini saudaraku, ini bukan perkataan bohong. Kenapa? Karena dalam Islam ada istilah saudara se-Islam. Jadi ini saudaraku, ya betul kan? Saudara se-Islam, seakidah, sekeyakinan. Sehingga tidaklah bohong. Jadi yang dimaksudkan Nabi Ibrahim, ini saudaraku, bukan maksudnya saudara senasab, bukan saudara sekandung, bukan. Tapi saudara seakidah, saudara se-Islam. Ini beliau mengatakan seperti itu. Lebih-lebih beliau mengatakan ini ada alasan yang bisa diterima, yaitu beliau mengatakan, ini saudaraku dengan pertimbangan kalau dia mengaku sesuai dengan keadaan saat itu sebagai istrinya, maka akan diambil oleh Raja Namrud. Akhirnya mengatakan ini saudara. Ini bukti kecerdasan seorang nabi. Secara pintas langsung muncul kebijakan, langsung muncul sikap atau tindakan yang tepat dalam mengambil sebuah tindakan. Jadi ketika berhadapan dengan raja, ini bagaimana ini kalau saya mengaku langsung menjadi istriku, diambil istri. Saya ngakunya bagaimana supaya tidak bohong juga. Innaha ukhti, dia saudaraku. Akhirnya apa? Tidak jadi diambil istrinya oleh Raja Namrud. Maka perkataan Nabi Ibrahim, ini saudaraku, tidaklah perkataan yang bohong, karena tidak mungkin Nabi itu bohong. Itu benar adanya. Itu jujur namanya. Jujur memang itu saudara seakidah. Dan memang saat itu belum ada umat Islam yang banyak, hanya dia berdua saja. Baru setelah itu kan punya keturunan, baru kemudian banyak yang muslim. Begitupun juga wakadzalika warada fi amri Ibrahim fil Qur'anil Karim annahu qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Cerita tentang Nabi Ibrahim bahwa ketika berhala-berhala ditumpuk, ada yang besar, ada yang kecil, berjajar semuanya. Setelah esok hari dilihat, ternyata berhala-berhala itu berhancuran, berguguran, ya kan ceritanya kan? Bal fa'alahu kabiruhum. Ini Namrud berkata, memanggil, ini pasti kelakuan Ibrahim ini. Satu-satunya orang di kampung ini yang tidak suka dengan berhala itu Ibrahim. Panggil Ibrahim. Ditanya Nabi Ibrahim, ini perbuatan kamu, ini siapa yang mengerjakan? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, siapa? Nabi Ibrahim berkata, bal fa'alahu kabiruhum. Ini yang menghancurkan itu berhala-berhala yang besar itu. Padahal yang menghancurkan adalah
Nabi Ibrahim. Berhala itu kecil-kecil dijajar di sebelah samping kanan kiri, yang paling tengah adalah berhala yang besar. Dihancurkan Nabi Ibrahim. Paginya ditanya, ini siapa? Kelakuan siapa ini? Raja Namrud marah. Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum, yang menghancurkan berhala-berhala yang kecil itu yang besar itu. Yang besar itu. Ini perkataan Nabi Ibrahim, bukan perkataan bohong. Bukan perkataan bohong, jujur. Hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Kalau kamu tidak percaya, yang menghancurkan berhala yang kecil ini adalah berhala yang besar, coba tanya berhala yang besar itu. Coba tanya berhala yang besar itu. Raja Namrud disuruh nanya kepada berhala yang besar oleh Nabi Ibrahim. Marah dia. Gila kamu Ibrahim. Kamu menyuruh saya tanya kepada batu. Kamu menyuruh saya tanya kepada orang yang kepada makhluk yang tidak punya akal, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat. Nabi Ibrahim ringan aja menjawab, "Lah kenapa kamu sembah? Kenapa kamu sembah?" Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyalah kepada yang besar itu kalau kamu tidak percaya. Nah, jadi perkataan Nabi Ibrahim bukan perkataan bohong. Maksudnya apa? Karena sebab manusia saat itu terlalu memuja-muja berhala yang besar, menjadikan Nabi Ibrahim mengambil tindakan menghancurkan berhala-berhala yang kecil. Jadi seakan-akan penyebab hancurnya berhala yang kecil itu sebab yang besar itu. Berarti kan Nabi Ibrahim hanya perantara saja. Pada dasarnya yang besar itu yang mengerjakan. Ya toh? Misalnya ya. Sering dalam kehidupan kita terjadi demo. Nah, biasanya sering jadi demo ya, demo besar-besaran. Ada yang ditanya misalnya, ini siapa yang nyuruh kamu, siapa? Nah, yang nyuruh kamu siapa? Biasanya ada yang mengatakan satu orang yang biangnya atau yang menyuruhnya. Nah, maka yang berbuat itu biasanya yang menyuruh kan? Ini yang menjadikan sebab hancurnya gedung-gedung ini, yang menghancurkan malapetaka kota ini karena yang menyuruh demo itu misalnya. Atau misalnya ada orang itu menyuruh misalnya untuk menghancurkan bangunan-bangunan liar. Nah, ini siapa yang menghancurkan? Apakah pimpinan wali kota? Apakah polisi? Siapa? Tapi biasanya kan menyuruh orang. Pun juga demikian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang kecil itu sebab berhala yang besar itu dipuja-puja, dipoles bagian kepalanya, diperbaiki, dibagus-bagusi, layaknya manusia yang dipuja-puja, menyebabkan hati Nabi Ibrahim memiliki tindakan untuk menghancurkan yang kecil. Jadi itu benar adanya, bukan sebuah kebohongan. Dan ini juga kecerdasan seorang nabi. Allah berikan kecerdasan. Jawablah dengan tenang. Fas'aluhum in kanu yantikun. Balik tanya. Cobalah tanya kepada yang besar kalau memang dia ini bisa bernyawa, kalau dia bisa bicara. Nah, justru malah menjadi lawan balik. Akhirnya sadar, iya ya, ngapain saya sembah yang nggak berakal, yang nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Nah, maka ini bukan sebuah kebohongan, tapi sebuah kejujuran dan kecerdasan yang Allah berikan kepada para nabi. Jamaah rahimakumullah, ini penting untuk kita fahami. Kenapa? Jangan sampai kita salah mensifati para nabi dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi para nabi. Maka ini disebutkan dalam Al-Quran. Maka jangan sampai kita dengan ayat Al-Quran yang mengisahkan seorang nabi, kita keluar dari jalur sifat kenabian. Sifat nabi adalah kejujuran. Tidak ada nabi yang bohong. Kalau toh ada dalam Al-Quran disebutkan cerita tentang para nabi, maka harus diketahui cerita yang sebenarnya. Kenapa? Karena banyak cerita-cerita para nabi itu datangnya atau sumbernya bukan dari Al-Quran, tapi sumbernya dari cerita-cerita orang Israel.
Israiliyat, cerita-cerita, kisah-kisah para nabi ya datangnya dari orang-orang Bani Israel. Yang banyak ditambah-tambahi, banyak dikurangi dan banyak disisipkan. Sehingga apa? Bertentangan dengan ciri atau dasar sifat kenabian. Juga ya bukan ini. Dua itu ya. Baik. Wal amanah. Sifat nabi berikutnya wal amanah, amanah. Semua nabi adalah amanah. Tidak ada satupun nabi yang berkhianat. Ketika dia dipasrai memimpin suatu umat, maka dia jaga betul amanah yang dia emban, berupa menyampaikan risalah, berupa mengemban amanah ketika dititipi oleh umatnya, misalnya dititipi zakat, dititipi sedekah, dititipi apapun yang menjadi amanah dari umatnya, maka benar-benar disampaikan dengan amanah. Maka mustahil nabi itu memiliki sifat khianat. Maka tidak mungkin ada nabi berbohong kepada umatnya ketika dimintai nasihat. Ada umatnya minta nasihat kemudian dia bohong. Nah, tidak mungkin. Maka tidak ada nabi itu memakan harta umatnya dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Ini sifat kenabian. Wal fatana, kemudian sifat dasar nabi adalah fatana, cerdas. Maka tidak ada nabi yang bodoh, tidak ada nabi itu yang bebal, tidak ada nabi yang kurang tangkap dalam menangkap suatu pelajaran, suatu hikayat, suatu hal yang bisa diambil pelajaran. Tidak mungkin. Semuanya adalah cerdas. Faqulul anbiya adqiya. Semua nabi cerdas. Yastahilu alaihimul ghabawa. Mustahil dia itu bodoh. Kenapa? Karena kebodohan itu tidak sesuai dengan sifat kenabian. Kebodohan adalah sifat kekurangan, sifat tercela, sifat kekurangan. Maka kenabian sifat kemuliaan, maka tidak sesuai. Dan kebodohan itu bisa mengurangi derajat kenabian. Maka ketika nabi itu mendengar suatu pelajaran, mendengarkan suatu apa yang didengar pertama kali, langsung menangkap dia. Biasanya kita kan tidak Pak ya, mendengar satu kali ini tidak dengar, mendengar dua kali masih tidak paham, mendengar tiga kali kadang masih juga belum paham, berkali-kali baru kita paham. Kadang kita mendengarkan ceramah di masjid kita belum paham, di rumah baru nyambung kita, ya toh. Bahkan khutbah Jumat, mendengarkan khutbah Jumat, pulang nggak mendapatkan apa-apa dari khutbah yang disampaikan. Begitu Jumat berikutnya baru ingat, oh iya ya, oh ini yang dimaksudkan khutbah kemarin itu. Nah, baru ingat kita, baru paham. Nabi tidak seperti itu, langsung paham ketika apa yang dia dengar pertama kali langsung paham. Saking apa? Cerdasnya Allah berikan kelebihan dibandingkan manusia umumnya. Kalau seandainya Nabi itu bodoh, ya bagaimana akan mampu menghadapi segala permasalahan yang akan dialami oleh umatnya. Wallahu hakim. Allah Maha bijaksana. Allah pilih di antara manusia ini seorang utusan, dan Allah pilih utusan itu dari orang-orang yang cerdas, dan Allah siapkan Nabi itu dari orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena Nabi itu diutus untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, kebaikan kehidupan akhirat dan kebaikan kehidupan dunia. Nah, bagaimana dia akan mampu menyampaikan kalau tidak memiliki kecerdasan? Fayastahilu alaihimul kadhibu wal khiyanatu war radalah. Maka tidak mungkin ya Nabi itu bohong, tidak mungkin khianat, tidak mungkin mereka memiliki sifat-sifat tercela, memiliki sifat-sifat rendah. Wal baladah, sifat bodoh tidak mungkin juga. Wal jubnu, dan tidak mungkin juga Nabi memiliki sifat takut. Nah, karena takut itu salah satu sifat tercela, salah satu sifat kekurangan bagi para nabi, salah satu sifat rendah bagi para nabi. Tidak mungkin Nabi itu mengalami atau melakukan sifat-sifat yang rendah. Ketika Nabi Muhammad hijrah
dari Makkah ke Madinah ini jangan dianggap Nabi Muhammad takut menghadapi orang kafir, enggak. Karena Nabi Muhammad itu diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan satu orang tapi sebanding dengan kekuatan 40 orang. Kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi Allah berikan banyak hikmah dari kehidupan para Nabi, karena Nabi adalah contoh bagi umatnya nanti. Maka Allah turunkan perintah untuk hijrah. Jadi hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah bukan karena Rasulullah takut menghadapi orang-orang kafir, karena memang turun ayat perintah untuk hijrah, untuk pindah daerah dari Makkah menuju Madinah. Makanya para sahabat Nabi itu ketika diutus perang menghadapi orang-orang kafir, ketika mengalami jalan buntu, tidak ada solusi, mengalami sebuah kekalahan, mereka berlindung di belakang Nabi. Baru Nabi turun tangan. Jadi Rasulullah dari hijrah di Makkah dianiaya, disudutkan, hijrah kemudian ke Madinah. Berapa banyak peperangan yang dialami? Semuanya peperangan yang dialami Rasulullah menang, kecuali perang Badar yang kedua, perang Uhud ya. Perang Uhud kalah. Setelah itu sudah menjadi pelajaran penting bahwa umat ini harus mengikuti komando Nabi. Setelah itu menang terus. Setelah berhadapan dengan orang kafirnya lari duluan. Dan itu semakin kuat sampai kemudian kembali ke Makkah dan terjadilah Fathu Makkah. Terjadilah pembebasan kota Makkah dan umat Islam berjaya bisa menguasai Madinah dan juga bisa menguasai Makkah kembali. Cerdas semuanya. Tidak ada nabi itu yang melakukan atau memiliki sifat rendah. Wa yastahilu 'alal anbiya sabqul lisan fi syar'iyyat wal adiyat. Mustahil para nabi itu salah ucap dalam menyampaikan risalah. Karena kalau nabi punya sifat salah ucap, nanti kalau menyampaikan risalah umatnya akan berkata, jangan-jangan salah ucap ini. Tapi kalau manusia kita biasa ini kan kadang-kadang kan salah ucap toh. Mengatakan A jadi B. Inginnya mengatakan A tapi yang diucapkan B. Kan juga suka begitu. Maka Nabi tidak ada yang memiliki sifat salah ucap. Karena yang disampaikan berdasarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya seperti orang yang tidur ngomong sendiri, tidak berasal dari kehendaknya atau keinginan. Apa namanya? Ngigo ya. Tidak seperti itu. Jadi Nabi tidak ngigo, maksudnya tidak ngigo itu ngomong sendiri tanpa dasar keinginannya. Semuanya apa yang disampaikan oleh para nabi itu merupakan risalah. In huwa illa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah nabi itu berbicara kecuali berdasarkan wahyu yang telah disampaikan. Wa tajibu sebentar. Adapun kalau Nabi ini memiliki sifat takut secara naluri itu wajar. Maksudnya itu takut secara naluri manusia. Karena Nabi itu kan manusia biasa, punya sifat manusia. Nabi itu sebagai Nabi manusia pilihan juga memiliki sifat tidak seperti umumnya manusia. Jadi punya sifat kemanusiaan, punya sifat tidak seperti umumnya manusia. Diistilahkan dengan basyarun la kal basar. Manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Kalau tadi takut, tidak punya rasa takut menghadapi orang-orang kafir. Allah berikan kekuatan satu orang sebanding dengan 40 orang. Tapi Nabi manusia punya juga sifat takut secara naluri manusia, secara tabiatnya. Kadang-kadang manusia itu kalau lihat ular takut ya. Ada lihat ular kobra takut, ular apa takut, wajar manusia. Jalan di kegelapan misalnya takut, wajar. Rasa takut itu wajar, tabiatnya manusia.
Baik. Kemudian wa tajibu lahumul ismatu minal kufri wal kabair. Para nabi itu sifatnya ismah, maksum, terjaga dari kekufuran dan terjaga dari segala macam bentuk dosa besar. Ini harus kita pahami. Para nabi itu tidak ada yang pernah mengalami kekufuran walaupun sebelum dilantik menjadi nabi ataupun setelah dilantik menjadi nabi. Nabi itu kan diangkat menjadi nabi usia rata-ratanya kan sudah dewasa, sudah mantap usianya. Nabi Muhammad diutus menjadi nabi usianya 40. Jadi para nabi itu terjaga dari kekufuran baik sebelum diutus menjadi nabi ataupun setelah diutus menjadi nabi. Maka yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam yang sering dikatakan bingung mencari Tuhannya, ini kan bagaimana? Nabi bingung mencari Tuhannya, ini tidak bisa dibenarkan. Maka harus difahami dengan baik. Amma qaulu Sayyidina Ibrahim al-kawkabi hina ra'ahu. Cerita Nabi Ibrahim tentang kondisi saat melihat bintang. Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi, ini Tuhanku." Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76 disebutkan, "Hadza Rabbi." Jadi ketika melihat bintang itu, Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi, ini Tuhanku." Ini ayat tidak boleh diambil tekstual, harus difahami dengan baik. Masa Tuhannya Nabi Ibrahim bintang? Tidak mungkin toh, tidak mungkin. Maksudnya Nabi Ibrahim ini adalah pertanyaan ingkar. Ini Tuhanku, nah gitu. Bintang ini Tuhanku, ini kan pertanyaan, tapi kan tujuannya mengingkari toh, bukan untuk menyetujui. Contoh misalnya kita menyuruh anak-anak untuk membelikan apel, belikan saya apel. Yang dibawa buah naga. Kita bilang ke anak itu, ini apel. Buah naga kita pegang, ini apel. Ini pertanyaan, ingkar apa setuju? Ingkar kan? Tidak mungkin ini apel, ini buah naga. Itu kan pertanyaan, bukan untuk menyetujui, tapi untuk mengingkari. Sama juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadza Rabbi, ini Tuhanku. Ini maksudnya pertanyaan ingkar. Hadza Rabbi, ini Tuhanku. Tidak mungkin itu Tuhanku. Tuhanku bukan perkara yang muncul kemudian hilang. Bintang itu kan muncul kemudian hilang, itu bukan Tuhan. Maksudnya seperti itu. Ini terjadi pada saat Nabi Ibrahim digoda oleh umatnya untuk ikut dengan keyakinan umatnya. Kita ketahui bahwa umat Nabi Ibrahim itu kan umat yang tidak menyembah kepada Allah. Nabi Ibrahim diuji dengan umat seperti itu. Nabi Ibrahim diajak umatnya untuk ikut nyembah kepada bintang, ikut nyembah kepada rembulan, ikut nyembah kepada matahari. Maka ketika lihat bintang, Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza Rabbi, ini Tuhanku." Inni la uhibbul afilin. Aku tidaklah suka kepada yang muncul kemudian menghilang. Buktinya ayat berikutnya. Sama juga ketika Rasulullah melihat matahari juga demikian. Hadza Rabbi, bukan. Saat melihat rembulan, hadza Rabbi, ini Tuhanku, jadi ini banyak biasanya yang terkecoh menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim bingung mencari Tuhannya. Orang yang bingung mencari Tuhan itu kan berarti dia belum mantap dengan Tuhannya. Dan itu tidak mungkin terjadi pada para nabi. Allah jaga, Allah pilih nabi dari orang yang bersih, mulai dari saat lahirnya nabi itu sampai dia meninggal dunia, mulai sebelum diangkat menjadi nabi sampai dia diangkat menjadi nabi, semuanya mereka terjaga dari yang namanya kekufuran. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 51, "Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qabl."
Sungguh telah aku berikan kepada Nabi Ibrahim rusdahu, petunjuk Islam, petunjuk keyakinan yang mantap, min qabl, sebelum diutus menjadi nabi. Maka dibuktikan dengan ayat yang lainnya. Semuanya nabi itu terjaga dari yang namanya kekufuran. Jadi tidak ada nabi yang bingung mencari Tuhannya. Jadi bukan Nabi Ibrahim saat melihat bintang itu bingung, dia mengakui Tuhannya. Saat melihat rembulan kemudian dianggap itu lebih daripada Tuhannya bintang. Setelah melihat matahari lebih besar lagi, dia mengakui itu Tuhannya juga. Enggak, semuanya itu pertanyaan untuk ingkar. Hadza rabbi, ini Tuhanku. Enggak, inni la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada yang muncul kemudian menghilang. Wal kabair, nah kemudian para nabi itu terbebas, terhindar, terjaga dari melakukan dosa besar. Para nabi terbebas, terhindar dari melakukan dosa besar. Maka tidak mungkin ada nabi itu berzina, tidak mungkin nabi itu ingin melakukan perbuatan zina. Terjaga dari dosa besar. Contohnya seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf itu singkat ceritanya, dia itu kan dikerjain sama saudaranya. Karena Nabi Yusuf itu punya saudara sekandung, seayah, seibu, namanya Binyamin. Nah, Binyamin itu saudaranya Nabi Yusuf, seayah, seibu. Kemudian ibunya kan meninggal. Nabi Yakub punya istri lagi, dan istrinya itu membawa anak 10 anak. Maka 10 anak 10 saudaranya Nabi Yusuf yang beda ibu itu mengerjai, diajak pergi ke hutan untuk tujuannya apa? Dibunuh di hutan. Kenapa? Karena dia iri, cemburu. Karena Nabi Yakub terlalu mengistimewakan Nabi Yusuf, mereka cemburu. Diajaklah ke hutan, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian pulang ke Nabi Yakub, berpura-pura Nabi Yusuf dimakan sama binatang buas di hutan. Akhirnya pakaiannya dilumuri darah, seakan-akan Nabi Yusuf sudah meninggal. Padahal Nabi Yusuf masuk ke dalam sumur, dan di suatu hari ketemu dengan orang yang sedang berburu, lalu kemudian diangkat naik, ternyata didapati anak yang tampan, seakan-akan dia anak bangsawan. Dibawalah ke kerajaan di Mesir, lalu kemudian diambil anak oleh raja. Suatu hari di istana, istri raja pun juga terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Setiap perempuan yang ada di istana itu menginginkan berdampingan dengan Nabi Yusuf, saking tampannya Nabi Yusuf. Nah, suatu hari saat raja ingin berburu, ingin keluar kota, tinggallah di istana Nabi Yusuf dengan istri raja. Nah, saat istri raja dengan Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf dipanggil ke kamar. Lalu kemudian Nabi Yusuf, namanya juga anak, dipanggil sama ibu angkatnya, juga langsung masuk ke kamar. Nah, saat kondisi di dalam kamar itu, Nabi Yusuf kemudian apa? Kemudian dia langsung ingin keluar dari kamar tersebut karena mau diajak berzina. Nah, ini ayat tidak kemudian menunjukkan Nabi Yusuf itu punya keinginan berzina, enggak. Tapi Nabi Yusuf itu Allah jaga dari ingin berbuat zina. Yang ingin berbuat zina bukan Nabi Yusuf, tapi istri raja. Buktinya apa? Yang robek bajunya Nabi Yusuf bagian belakang, bukan bagian depan. Seandainya yang punya keinginan zina itu Nabi Yusuf, yang robek adalah bagian depannya, tapi ternyata bagian belakang. Dan ketika dibuka pintu kamar itu, ternyata rajanya belum pergi. Kepergoklah kejadian antara Nabi Yusuf dengan istrinya di dalam kamar. Kondisi saat itu istri raja mengaku Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Masuklah penjara Nabi Yusuf. Masuklah penjara sampai suatu hari terjadi di dalam kerajaan itu, raja memiliki penyakit yang tidak bisa sembuh,
atau memiliki kekhawatiran yang bisa dijawab kecuali oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara berkat pengakuan istri raja. Akhirnya istri raja benar-benar mengakui bahwa dia yang punya keinginan berzina. Jamaah rahimakumullah, cerita tentang Nabi Yusuf ini tidak benar kalau seandainya dia ini punya keinginan zina. Walaqad hamma biha. Ini kalau diartikan tekstual, ini bahaya. Walaqad hamma, sungguh Yusuf telah punya keinginan. Walaqad hamma, sungguh Yusuf telah punya keinginan biha, dengan istri raja. Ya kan? Kalau diartikan tekstual. Padahal ini harus difahami dengan baik. Laula arra'a burhana rabbi. Kalau seandainya Nabi Yusuf tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, sungguh dia akan berkeinginan berbuat zina dengan istri raja. Tapi karena Nabi Yusuf ini diberi petunjuk oleh Allah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, maka tidaklah sampai Nabi Yusuf itu ingin berbuat zina. Jadi bahasanya dibalik. Istilahnya dalam ilmu nahwu takdim wa takhir. Jadi yang kata-kata di awal diletakkan di akhir. Jadi walaqad hamma bihi laula ar'a burhana rabbi. Ini dibalik. Laula ar'a burhana rabbih walaqad hamma biha. Jadi memahaminya dibalik. Laula ar'a burhana rabbih, jika seandainya Nabi Yusuf tidaklah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, walaqad hamma biha, sungguh dia akan punya keinginan berbuat zina dengan istri raja. Kalau seandainya tidak mendapatkan petunjuk. Tapi karena Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk, maka tidaklah jadi dia punya keinginan berzina. Karena keinginan berbuat zina itu adalah sudah dosa besar, dan tidak mungkin Nabi itu terjerumus dalam dosa besar. Allah jaga Nabi dari melakukan dosa besar. Masih ada waktu? 3 menit, baik. Ada juga Nabi itu yang terjerumus dalam mencuri misalnya. Tidak ada mungkin. Kenapa? Karena itu sifat kekurangan, sifat kehinaan. Wa saghairil khissati qabla nubuwati wa ba'daha. Nabi terjaga dari kekufuran, terjaga dari dosa besar, juga terjaga dari dosa kecil yang bisa menghinakan dirinya. Terhindar dari dosa kecil yang bisa merendahkan martabat kenabiannya. Maka dijaga oleh Allah dari dosa kecil yang sampai bisa merendahkan. Ketika Nabi itu melakukan sebuah kesalahan, segera diingatkan oleh Allah untuk segera bertaubat sebelum kesalahan itu diikuti oleh umatnya. Contohnya seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam melakukan kesalahan kan di dalam surga. Nabi melakukan kesalahan, tapi ketika melakukan kesalahan langsung segera ditegur, langsung segera diingatkan oleh Allah untuk segera bertaubat. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, para nabi yang Allah berikan teguran untuk segera bertaubat karena sebuah kesalahan. Nabi Yunus alaihi salam ditegur oleh Allah, diuji oleh Allah karena sebab meremehkan janji Allah. Akhirnya apa? Akhirnya ditelan oleh ikan itu dan bertaubat di dasar lautan, dan Allah selamatkan karena sebab taubatnya. Demikian juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Allah berikan ujian besar menghadapi umatnya yang bandel, super bandel. Kemudian Allah tegur dan bertaubat kepada Allah. Dan kemudian Allah berikan ujian berupa banjir bandang, dan Allah selamatkan. Nabi Adam juga melakukan kesalahan, tapi begitu melakukan kesalahan Allah segera ingatkan, dan Allah berikan fasilitas berupa taubat sebelum diikuti oleh umatnya. Nah, ini para nabi tidak mungkin melakukan dosa kecil yang sampai menghinakan martabat kenabian.
Jadi tidak ada Nabi melakukan dosa kecil yang sampai menghindar merendahkan martabat kenabian. Juga para nabi terhindar dari sifat-sifat yang bisa membuat orang lari. Contohnya misalnya Nabi itu terkena penyakit yang sampai membuat orang lari. Muncul keluar dari kulitnya ulat-ulat. Nah, ini tidak sampai begitu. Tidak sampai. Orang punya penyakit sampai keluar ulat dari tubuhnya, ini kan mengerikan. Ya toh? Maka yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam tidaklah sampai seperti itu. Tidak sampailah membuat orang lari. Kalau Nabi itu sampai membuat orang lari, bagaimana orang akan menerima dakwahnya? Bagaimana orang akan menerima risalahnya? Maka tidak mungkin. Betul Nabi Ayub mengalami ujian berupa penyakit sampai 18 tahun, tapi dia tidaklah sampai ulat keluar dari tubuhnya. Sakit begitu saja. Sakit yang umumnya manusia derita, tidak sampai menjadikan orang lari dari penyakit tersebut. Semoga bermanfaat, ada hikmahnya apa yang kita pelajari. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.